Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Terima kasih buat kesempatan yang sangat istimewa ini bisa ngumpul lagi dengan anak-anak muda Dresan Yogyakarta yang sebagian besarnya masih jomblo fisabilillah, walaupun jomblo tapi tetap di jalan Allah. Karena justru ketika masih jomblo dan kita setia di jalan Allah, berarti kita masuk salah satu di antara 7 golongan syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu 7 golongan orang yang dapat naungan Allah, yaitu golongan kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah. Soalnya taat ketika masih sendiri itu lebih rumit daripada taat ketika udah berdua. Kalau sendiri taat gak ada yang dorong-dorong, gak ada yang ngebangunin tahajud, gak ada yang ngebangunin subuh. Bahkan kalau kita tidurnya sampai 3 hari juga gak ada yang bangunin. Tapi kalau udah berdua gak bisa tidur. Gak usah dilanjut. Ya, jadi teman-teman, taat ketika sendiri tuh harus banyak yang dijaga. Jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hati. Kalau udah berdua, pandangan gak perlu dijaga, malah kalau memandang berpahala. Pikiran gak perlu dijaga, malah kalau nginget dia terus berpahala. Rasa gak perlu dijaga, malah makin cinta makin berpahala. Jadi beda banget status orang yang masih sendiri sama yang udah berdua, sehingga dikatakan bahwa menikah itu sebagian dari agama, karena memang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan bahas bab itu. Saya lagi kalem. Trauma. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu tema. Kalau dalam bahasa pesantren tuh dikenal dengan istilah as-siqah billah. Tema tentang as-siqah billah. Kalau dalam bahasa yang lebih santai mungkin istilahnya trust kepada Allah SWT. Percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini penting banget, dia termasuk salah satu di antara tema-tema tentang akidah yang kalau dalam bahasa teori itu masuk dalam rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Cuman saya tidak membahasnya dari angle istilah-istilah teoritis, tapi lebih kepada keseharian kita. Contoh-contoh daily yang sering kita alamin, gimana caranya kita ngejalanin hal-hal yang sulit dengan modal as-siqah billah, dengan modal trust sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya kita ngelakuin hal yang orang lain anggap mustahil dilakukan, modalnya cuman percaya sama Allah. Gimana caranya kita berani ngambil pilihan hidup yang rumit, yang sulit, yang gambling, tetapi yang kita pilih itu adalah pilihan yang Allah ridhoi, sementara orang lain takut mengambil pilihan itu, dengan modal as-siqah billah, percaya kepada Allah. Cek. Ini adalah modal hidup kita banget, teman-teman. Kenapa itu teh? Ini adalah modal hidup kita banget. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiyah atau menyiapkan
rasul-rasulnya sebelum Allah memberikan mereka tugas yang sangat berat, yaitu tugas risalah dan nubuwah, tugas berdakwah, tugas untuk mengajak orang-orang yang kufur, bahkan raja-raja yang zalim kepada Allah. Sebelum Allah mengutus mereka, sebelum Allah memberi mereka amanah dan tugas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membekali mereka dengan as-siqah billah. Allah akan bekali para rasul dan para nabi ini dengan iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti mereka mengemban sebuah tugas yang berat kayak dakwah, menghadapi Fir'aun, Namrud, Haman dan seterusnya, mereka tidak lagi galau. Ini gimana nanti kalau, ini gimana nanti jika, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka udah athiqah billah, udah yakin banget kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tajdidul iman, memperbaharui iman dengan tema as-siqah billah, udah percaya aja deh sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering ngalamin satu pengalaman dalam hidup di mana kita kadang dimudahin urusan kita karena ada seseorang yang bisa memotong banyak birokrasi. Kadang kita ketika misalnya kayak saya nih, karena ada beberapa acara di luar kota, pasti ustadz-ustadz yang lain yang mungkin lebih terkenal ngalamin lebih dahsyat lagi perlakuannya, kemudahan ketika di bandara misalnya. Jadi pernah beberapa kali karena jadwalnya terlalu padat, akhirnya teman-teman banyak yang mencoba untuk ngebantu. Salah satunya adalah komunitas teman-teman pekerja di bandara yang udah terbentuk itu, salah satunya di Bandara Surabaya. Mereka bikin komunitas di antara pekerja bandara itu untuk nge-LO-in para ulama atau ustadz yang lagi transit ataupun ada acara di Surabaya. Jadi mulai dari pintu pesawat udah dijemput sama mereka. Harusnya kan jemputnya di luar ya, ini jemput sama panitia ke pintu pesawat. Udah gitu keluar dari situ, bagasinya, baggage tag-nya langsung diambil oleh panitia. Jadi panitia langsung nyewa kayak porter gitu, ngambilin bagasi. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Udah gitu nanti di dalam mobil udah disediakan misalnya LO, kalau misalnya ustadznya butuh apa-apa langsung kontak dengan panitia, misalnya mau makan di mana, mau transit di mana dulu, atau mau ke kamar dulu istirahat, mandi, siap-siap. Terus mobilnya jalan dikawal sama forrider, dikawal sama patwal. Jalan lampu merah karena pakai petugas, mungkin dia ada perlakuan khusus atau gimana, ada aturan, lewat, macet lewat sampai ke venue atau ke hotel lebih cepat dari biasanya. Gitu juga nanti pas beres. Kadang-kadang dalam satu hari ada 2 kota, jadi harus terbang langsung. Kayak misalnya kemarin dari Pekanbaru, Batam, Dumai terus terbang lagi ke Jakarta misalnya. Itu udah disediain sama teman-teman forrider dari venue ke bandara. Terus kalau agak telat dikit nggak apa-apa karena udah di-check-inin duluan di bandara. Di bandara bagasi masuk, ustadznya masukin ke kayak business lounge gitu, terus masuk ke pesawat, udah disediain tempat duduk yang hot seat misalnya. Semua kemudahan ini karena apa? Karena ditolong oleh teman-teman, ditolong oleh murid-murid, ditolong oleh manusia. Jadi saya akhirnya kadang-kadang ngerasa gini teman-teman, dalam dunia nih, dalam urusan hidup kita, ditolong oleh teman aja, ditolong oleh manusia aja, urusan kita bisa jadi begitu mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah SWT? Itu yang nolongin teman loh, manusia, bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pemilik, bukan pemelihara, cuman manusia biasa yang kebenaran qadarullah dia punya akses dalam pekerjaannya. Mungkin dia seorang aparat, mungkin dia emang pekerja bandara, mungkin dia emang pilot, mungkin dia adalah pramugari segala macam. Cuman manusia aja nolongin kita, hidup kita tuh jadi mudah banget. Gimana kalau Allah yang nolongin kita? Dan pastinya
pertolongan dari manusia ini Allah juga dibalik semua itu kehendak Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk akhirnya nawarin support, nawarin jasanya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk mencintai guru-gurunya. Akhirnya dimudahin. Semua ini dibalik segala sesuatu kebaikan ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman buat saya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dalam kasus paling kecil sampai kasus paling besar kayak gitu. Alam yajidka yatiman, bukankah kamu tuh sendiri turun dari pesawat bingung mau kemana ya bu, mau kemana, sendiri tuh nggak ada temen. Akhirnya alam yajidka yatiman fa'awa, Allah berikan kamu teman-teman, dijemput sama LO, dijemput sama orang bandara. Wa wajadaka dhallan, bingung nih mau kemana ya, terus nanti jalannya lewat jalan mana ya, nanti kalau macet gimana, fahada, Allah kasih jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu dalam keadaan kekurangan, mau tinggal di mana, mau nginep di mana, mau makan apa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih kecukupan. Ini semua bukti kalau Allah berkehendak nolongin kita, hidup kita tuh bakalan sangat-sangat mudah, teman-teman. Jadi kalau kita percaya, misalnya Ustadz, saya pernah diundang ke sebuah daerah yang agak terpencil. Terus saya bilang, maaf jadwal saya agak padat. Jadi kalau misalnya tempatnya berjauhan, khawatir kasihan dengan teman-teman yang udah nunggu di acara berikutnya. Sementara flight yang terbang ke wilayah itu seminggu cuman mungkin sekali apa 2 kali gitu. Sementara jadwal saya nggak cocok dengan jadwal flightnya, jadwal penerbangan. Akhirnya salah seorang kepala daerah di wilayah itu bilang, Ustadz tenang aja, nggak apa-apa, nanti saya sediakan pesawat pribadi, jet pribadi. Nanti begitu Ustadz landing di bandara yang besar, langsung dijemput sama teman-teman, masuk ke jet pribadi beliau, terbang ke wilayah itu tanpa harus mengikuti jadwal pesawat domestik. Nanti kalau udah beres langsung diantarin lagi Ustadz, sehingga Ustadz sama sekali nggak perlu khawatir akan telat di acara berikutnya. Insya Allah aman Ustadz. Saya karena tahu beliau seorang penguasa di situ, dan banyak orang yang bilang emang dia punya pesawat pribadi, trust kan, percaya kan? Ya udah deh, karena saya percaya saya ambil jadwal ini. Tapi saya nggak bisa lama-lama ya, nggak apa-apa Ustadz, sebentar juga nggak apa-apa, nyapa aja teman-teman anak muda. Ya udah saya ambil. Kenapa saya mengambil sebuah jadwal di tempat yang terpencil dengan schedule yang sebetulnya nggak cocok? Karena saya percaya kepada yang ngundang, percaya kepada yang memfasilitasi. Apakah kita punya rasa percaya yang sama kepada yang memfasilitasi hidup kita di dunia? Sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang menurut kita agak sulit, tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Kan banyak pilihan dalam hidup kita yang berat ya. Pacaran atau halalin, berat gak sih tuh? Berat banget. Antara kita putusin, bukan pacaran, putusin atau halalin, itu kan berat. Menghalalkan butuh waktu, butuh meyakinkan orang tuanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun gak yakin-yakin nih orang tuanya nih. Jadi artinya kalau gak bisa menghalalkan berarti memutus. Itu juga nanti kalau saya putusin diambil orang, kesalip sama teman, gimana nih? Ditikung yang lain udah pada nunggu nih, kapan kita putus, kapan kita putus. Begitu putus langsung diambil sama teman, gimana? Ini soal trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak sih gara-gara kita meninggalkan satu larangan Allah, kita nggak mau pacaran, kita cuma punya pilihan antara putusin supaya kita tidak bertambah dosa atau halalin supaya nambah pahala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita. Ini adalah akidah challenge, teman-teman. Jadi bukan keke challenge ya. Kalau keke challenge kan keluar dari mobil, keluar dari becak, keluar dari angkot misalnya, terus joget ditinggal angkot, tasnya ke bawah, laptop di dalam tas, dan di dalam laptop itu banyak kenangan masa lalu. Ternyata dalam Islam juga ada akidah challenge. Akidah challenge itu apa? Ketika Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan yang menurut kita sulit sekali untuk dipilih. Apa yang membuat kita berani memilih? Apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat kita mantap? Trust kepada Allah, athiqah billah. Inilah yang kita tajdid, teman-teman. Inilah yang kita perbaharui. Belajar tentang yakin kepada Allah bukan belajar teori rububiyah.
Kalau teori rububiyahnya dipelajari untuk menjadi seorang ulama. Tapi untuk orang awam belajar yakin, bukan belajar teorinya. Bagaimana yakin gak tahu teorinya? Banyak orang yang teorinya pas-pasan tapi yakinnya luar biasa. Siapa dia? Salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal tahu tentang akidah itu cuma satu kata, ahadun ahad. Kalau kita kan tahu banyak istilah ya, termasuk ayat-ayatnya kita hafal. Surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas lah ya. Dan kenapa saya bilang surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas? Kayaknya nggak ada orang yang riak gara-gara surat Al-Ikhlas, nggak ada kan ya? Gua udah hafal lo surat apa? Al-Ikhlas. Mana ada yang riak Al-Ikhlas? Kalau Al-Baqarah mungkin riak ya karena panjang. Surat-surat yang sulit kayak misalnya surat Az-Zariyat, surat apa yang susah misalnya. Tapi kalau Al-Ikhlas, insya Allah ikhlas banget lah. Nggak perlu riak. Dan sering jadi surat kayak surat pelampiasan gitu. Mentok. Tadinya udah agak-agak ria gitu, baru hafal surat Maryam misalnya atau surat Al-Baqarah. Sholat di kos-kosan langsung praktek kan, biar tahu teman-teman kalau kita udah nambah hafalan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Udah gitu mentok. Wa amilus sholihat. Perasaan tadi lancar. Karena sholat itu bisa jadi salah satu ukuran lancar atau tidak lancar hafalan. Tanya ke teman-teman penghafal deh, jangan sama saya. Kata teman-teman penghafal, cara nguji hafalan itu pertama coba baca Quran, coba ngulang hafalan sambil megang Quran tapi ditutup. Kalau udah bisa kayak gitu, coba Al-Qurannya dijauhin, karena ada efek psikisnya. Kalau jauh Al-Quran tuh rasanya kayak nggak pede gitu kan. Kalau lancar, coba sekarang sholat. Biasanya lancar di luar sholat, belum tentu lancar di dalam sholat. Apalagi di belakang ada itu lebih nggak lancar lagi tuh. Karena kita kayak menggebu-gebu gitu, pengen pamer, saya hafiz loh sih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Mentok lama. Qul huwallahu ahad. Standar kan? Pernah nggak sih kayak gitu? Saya pernah. Jadi Al-Ikhlas itu kayak yang nggak ada lagi yang lain, yang paling udah Al-Ikhlas. Daripada nyasar wa amilus sholihat, bingung, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil, nyasar ke surat Al-Asr. Jadi kita tuh hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Muluk, hafal Ar-Rahman, hafal surat-surat tentang kebesaran Allah, ayat kursi, bahkan bukan cuma ayat kursi, 1,5 lembar dari ayat kursi, Allah waliyul ladzina amanu au kalladzi marra ala qaryatin, tentang Ibrahim, wa idz qala Ibrahim. Hafal semua tuh ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Tapi kok masih ragu ketika Allah kasih pilihan hidup antara kerjaan yang riba, yang mungkin gak halal, yang syubhat, yang banyak hal-hal yang gak baik, dengan pilihan lain tapi belum jelas. Ini kan galau berat nih. Apa yang membuat kita berani ninggalin kerjaan yang udah buat kita mapan, kerjaan yang kita tuh di situ udah karirnya udah bagus, penghasilannya kita udah gede, tabungan kita udah banyak, akhirnya kita tinggalkan karena ada satu kata aja, syubhat, haram. Itu doang bikin kita astagfirullahaladzim, berarti saya nggak mau lagi deh. Walaupun kita yakin banget setiap bulan dapat gaji, dapat bonus, dan kita juga udah dapat kontrak di situ untuk sekian tahun. Nanti kalau kita pensiun juga dapat tunjangan kayak gitu-gitu. Kita tinggalkan mengambil satu alternatif kerjaan lain yang belum jelas hasilnya. Dagang misalnya, bisnis misalnya, atau freelance misalnya, atau jadi outsourcing di tempat yang lain misalnya, atau apapun lah yang belum jelas. Apa yang membuat kita berani mengambil pilihan yang berat itu? Athiqah billah. Padahal ada orang yang hafalan Al-Qur'annya udah banyak tapi masih galau memilih pekerjaan ini. Ada banyak orang yang hafalannya udah bagus tapi untuk maafin orang lain itu susah. Padahal Allah bilang, kalau kamu memaafkan saudaramu, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maukah kamu jika Allah mengampuni semua dosa-dosamu? Jadi kalau kita maafin teman kita, Allah bakalan maafin semua dosa-dosa kita. Kenapa susah maafin orang lain? Mungkin kita nggak yakin-yakin amat bahwa memaafkan itu untung, bahwa memaafkan itu keren banget, bahwa memaafkan itu di-like banget sama Allah, bahwa memaafkan itu bakalan dapat banyak sekali kebaikan dari Allah. Kita nggak benar-benar yakin, walaupun lisan kita bilang benar sih. Kalau kita maafin orang, Allah akan ngampunin dosa kita.
Tapi kata tapi inilah yang menandakan bahwa kita belum jujur mengatakan benar. Kita baca Al-Quran, selalu kita tutup dengan kalimat apa? Shadaqallahul azim. Itu kalimat tasdid, kalimat pembenaran, bukan kalimat penutup. Karena setelah baca Shadaqallahul azim masih boleh ngaji nggak? Lu kok baca lagi, kan tadi udah Shadaqallah. Emang nggak boleh. Bahkan kita boleh bilang Shadaqallahul azim setiap ayat. Alif Lam Mim, Allahu a'lam, kan? Karena ayatnya ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Ya udah, Allah yang lebih tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dengar Shadaqallah, Shadaqallah, Shadaqallah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallah, Shadaqallah. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh, karena itu bagian dari tajawub terhadap Al-Quran. Itu etika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Kita mentajawub, merespon. Kita bisa merespon dengan cara komen. Komennya apa? Jadi ada orang yang posting lagi baca Quran. Dalam analogi sosmed, dia lagi tilawah, dia baca Qul huwallahu ahad, kita komen Shadaqallah. Kita respon, like. Kita repost, Masya Allah ya, Allah luar biasa ya, Allah maha kuasa, Allah segala macam. Kita ngerespon, itu namanya tajawub. Dari kata jawab, menjawab, merespon, atau aktif mendengarkan Al-Quran. Termasuk kita bilang Shadaqallah, Shadaqallah, Shadaqallah. Boleh. Jadi kalau ada orang yang dengerin kita tilawah terus dia bilang Shadaqallah, dia bukan lagi nyindir supaya kita cepat-cepat selesai. Kita baru baca Alif Lam Mim, Shadaqallah. Lo gak senang denger bacaan gua? Jangan baper dulu, karena dia lagi tajawub. Dia lagi ngerespon ayat yang dia dengar. Nah, kadang ada orang yang mengatakan Shadaqallahul azim, atau bahkan ditambah Shadaqallahul aliyul azim. Luar biasa kan kalimatnya? Tapi begitu ayatnya selesai dibaca, dia lupa dan bahkan dia tidak mampu mengamalkan ayat itu dalam hidupnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Shadaqallah, Shadaqallah. Kita ngomongnya Shadaqallahul azim. Tapi begitu kita nggak suka sama seseorang, kita nggak tahan untuk tidak membicarakan dia. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Tapi begitu kita nggak serak sama seseorang, kayaknya nggak rela gitu untuk berbaik sangka kepada dia. Kenapa? Bukankah kita bilang Shadaqallahul azim, maha benar Allah? Jadi kalau Allah bilang jauhi prasangka, berarti benar, harus jauhi prasangka. Kenapa kita masih menganggap enggak kok, prasangka saya nggak salah, prasangka saya wajar, prasangka saya make sense banget, sangat masuk akal. Ini artinya kita nggak benar-benar Shadaqallahul azim. Walaupun kita orang yang punya saqafah, wawasan tentang akidah. Jadi orang yang lulus dalam akidah challenge itu bukan orang yang hanya tahu teorinya, bukan orang yang hanya tahu wawasannya, tapi orang yang benar-benar mencoba untuk melatih teori dan wawasan yang sederhana itu menjadi iman. Dan iman at-taqwa hahuna, kata Nabi, tempatnya di sini. Ukurannya tuh di dalam hati kita. Kita yakin, believe, trust nggak sih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dikasih pilihan, disitulah ujian kita. Makanya orang kayak Bilal, yang dia tahu tentang akidah cuman ahadun ahad. Ketika dia sholat ketahuan sama Umayyah bin Khalaf qadarullah, kemudian dia disiksa. Malah ketika dia disiksa itu kayak live streaming kalau di zaman kita tuh. Live streaming di YouTube, live streaming di Instagram, semua orang pada nge-view. Viewernya itu banyak banget, sekota Mekah viewernya. Kenapa? Karena yang lagi live streaming itu Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh selebgram Mekah. Sehingga Umayyah bin Khalaf lagi live, pada viewer gitu kan banyak. Terus ada yang komen, sambil nge-view dia komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain nanya, siapa yang kasihan, Umayyah atau Bilal? Yang lain jawab, Umayyah, bukan Bilal. Pertanyaannya, kenapa orang yang nge-view live streaming Bilal disiksa itu malah kasihannya kepada Umayyah bukan kepada Bilal? Kenapa?
Karena ternyata yang terlihat kepayahan bukan Bilal tapi Umayyah. Bilal yang disiksa, tapi yang kelelahan, yang kepayahan, yang keringatnya itu udah segede-gede gitu ya, itu Umayyah bukan Bilal. Yang terlihat hampir mengeluh dan berputus asa adalah Umayyah bukan Bilal. Bilal malah tangguh. Sebelumnya Bilal tidak dikenal sebagai seorang laki-laki yang tangguh, hanya budak biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi seorang laki-laki yang kata orang Quraisy lebih tangguh daripada gunung Uhud. Kenapa? Ahadun ahad. Itulah yang menguatkan Bilal. Kata ahadun ahad. Ini artinya teman-teman, bukan wawasan yang paling utama, walaupun itu penting, tapi yang paling utama berapa banyak dari wawasan akidah ini yang benar-benar bisa bikin iman kita bertambah. Tajdidul iman, memperbaharui iman. Harusnya setiap kali kita ngaji, kita bukan cuma nambah wawasan untuk bahan perdebatan, tapi setiap kali kita ngaji, keluar dari sini makin yakin, makin mantap, makin istiqomah, makin berani mengambil resiko-resiko di jalan Allah SWT. Berarti pengajian kita ini benar-benar salah satu charging iman, tajdidul iman, memperbaharui iman. Allah